Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lolos dari jemput paksa KPK, ada orang kuat di belakang Mardani Maming. Diduga kuat ada orang kuat di belakang Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan Mardani Maming hingga bisa lolos saat hendak dijemput paksa oleh KPK. Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi berhasil lolosnya Maming saat KPK melakukan penggeledahan di apartemen Kempenski, Jakarta dan berupaya untuk menjemput paksa Maming yang sudah 2 kali mangkir dari panggilan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. KPK terkecoh dan tidak menemukan Maming saat menggeledah apartemennya. Bisa jadi ada orang kuat di belakang Maming, ujar Muslim kepada kantor berita politik RMOL pada Senin malam 25 Juli. Karena, kata Koordinator Indonesia Bersatu ini, publik mengetahui bahwa banyak jabatan yang diemban oleh Maming, yaitu Ketua DPD PDIP Kalsel, Bendahara Umum Pengurus PBNU, hingga Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI periode 2019-2022. Tidak menutup kemungkinan dari posisi Maming saat ini, dia dilindungi oleh kekuatan besar sehingga KPK gagal menjemput. Muslim berharap agar Maming tidak seperti buronan Harun Masiku yang juga berasal dari PDIP hingga 2 tahun lebih menjadi buron. Akankah Maming bernasib seperti Harun Masiku? Semua terpulang ke KPK, jangan sampai Maming copy paste Harun Masiku. Pungkas Muslim. PLT juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengumumkan bahwa KPK sudah melakukan penggeledahan di apartemen Kempenski pada hari Senin 25 Juni, namun KPK tidak menemukan keberadaan Maming. Perlu juga kami sampaikan, tersangka yang tidak kooperatif sesuai hukum acara pidana, KPK dapat melakukan jemput paksa dan secara bertahap dapat menerbitkan DPO yang nantinya kami publikasikan secara terbuka kepada halayak, ujar Ali. Sehingga kata Ali, siapapun masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka Maming bisa melakukan penangkapan atau menginformasikan langsung kepada KPK maupun kepada aparat yang berwajib. Karena kita semua juga tentu berharap pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, namun tetap menjunjung tinggi hak asasi dan keadilan, agar dugaan tindakan pidana korupsi dimaksud dapat segera dibuktikan dan memberikan kepastian hukum kepada tersangka itu sendiri. Selain itu, KPK juga mengancam akan menjerat pidana kepada siapapun yang berusaha menghalang-halangi proses penyidikan. Kami juga mengingatkan siapapun dilarang undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini dengan berperan sengaja menyembunyikan keberadaan tersangka, karena itu diancam pidana sebagaimana pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pungkas Ali. Bendahara Umum PBNU Mardani Maming hilang di apartemen dan KPK gagal jemput paksa. KPK mengaku tidak menemukan keberadaan Bendahara Umum PBNU Mardani Maming untuk dijemput paksa dalam penggeledahan di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Pusat pada hari Senin 25 Juli. Adapun apartemen yang digeledah oleh tim Satgas KPK tersebut diduga milik politikus PDIP. Dari kegiatan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta pada hari Senin, info yang kami terima, tim KPK belum menemukan tersangka di tempat yang dimaksud, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Ali juga menyebut alasan penjemputan paksa ex-Bupati Tanah Bumbu tersebut lantaran tidak kooperatifnya dalam pemeriksaan kasus suap dan gratifikasi izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu. Mardani juga menyebut mangkir dalam pemanggilan kedua KPK pada 21 Juli yang lalu. Tersangka tidak kooperatif sesuai hukum acara pidana. Maka itu, Ali berharap masyarakat dapat memberikan informasi kepada KPK maupun aparat penegak hukum bila mengetahui keberadaan ketua HIPMI itu, menginformasikan langsung kepada KPK maupun aparat yang berwenang. Siang tadi, KPK melakukan penjemputan paksa terhadap politikus PDIP dilakukan dengan upaya melakukan penggeledahan di apartemen di kawasan Jakarta Pusat. Benar, hari ini tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kata Ali. Berita kali ini datang dari Bendahara PBNU dan juga merupakan politikus PDIP. Mardani Maming disebut-sebut terlibat korupsi tambang di Tanah Bumbu. Terdakwa kasus dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan atau IUP
ex-Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwijono Putra Hadi Sutopo, menyeret mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Hamaming. Kuasa hukum Dwijono, Isnaldi, mengatakan bahwa Mardani merupakan orang yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Isnaldi menyatakan keterlibatan Mardani dalam suratnya kepada KPK. Dalam surat itu, Isnaldi mengatakan kliennya memohon keadilan dan tindak lanjut kasus tersebut. Atas perintah dari Bupati dan juga adanya ketentuan yang secara tegas melarang pengalihan IUP, seharusnya Mardani Hamaming dimintai oleh pertanggungjawaban secara pidana. Tidak seharusnya terdakwa selaku bawahan Bupati yang bertanggung jawab. Tulis Isnaldi dalam surat yang salinannya diperoleh dari redaksi Tempo pada Kamis 7 April. Setidaknya bersama-sama atau Bupati selaku intellectual leader yang menyuruh melakukan. Isnaldi mengatakan kasus ini bermula dari peralihan izin usaha pertambangan dari PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2011. Saat itu Mardani masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Dwijono juga mengaku diperkenalkan kepada Direktur Utama PT PCN Henry Sutio oleh Mardani. Henry saat ini sudah meninggal. Dalam perkenalan tersebut, menurut Isnaldi, Mardani yang merupakan politikus dari PDIP meminta kliennya untuk mengurus dan menyelesaikan proses pengalihan dari IUP operasi produksi tersebut. Proses pengalihan tersebut pun berakhir dengan keluarnya surat keputusan yang kemudian ditandatangani oleh Mardani Hamaming. Terdakwa membantu PCN semata-mata menjalankan perintah atasan yaitu Bupati. Tulis Isnaldi dalam surat tersebut. Terdakwa tidak dapat mengambil keputusan apapun tanpa perintah dan persetujuan atasannya yaitu Bupati. Sepatutnya Bupati yang menandatangani SK pengalihan itu juga dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hingga saat ini menurut Isnaldi, Mardani belum tersentuh jerat hukum. Justru Dwijono yang dijerat oleh Kejaksaan Agung. Menurut Isnaldi, Dwijono didakwa melakukan korupsi karena peralihan IUP itu melanggar pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, Dwijono juga diduga menerima dana sebesar 10 miliar rupiah dari PT PCN. Menurut dia, uang tersebut merupakan pinjaman dari almarhum Henry Sutio. Uang yang diterima terdakwa dari Henry Sutio merupakan pinjaman dengan perikatan keperdataan yang sah sebesar 10 miliar rupiah, yang roll over hingga 27 miliar rupiah yang sudah dikembalikan atau dibayar atau dilunasi oleh klien kami. Begitu tulisnya. Karena itu dia juga meminta KPK agar melakukan supervisi terhadap penanganan kasus tersebut di Kejaksaan Agung. Isnaldi mengatakan kliennya meminta agar KPK memberikan rasa keadilan dan persamaan perlakuan di mata hukum. Mardani Hamaming sendiri sempat 2 kali dijadwalkan hadir menjadi saksi dalam perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin. Mardani Hamaming menjadi Bendahara Umum PBNU pada periode sekarang 2022 sampai 2027. Politikus PDIP ini ditunjuk Ketua Umum PBNU Yahya Holil Sakuf saat mengumumkan nama-nama pengurus PBNU. Bendahara Umum Haji Mardani Hamaming, kata Gus Yahya di kantor PBNU pada Rabu 12 Januari yang lalu. Seperti dikutip dari redaksi Tribun, Mardani Hamaming berketurunan berdarah Bugis. Dari kedua orang tuanya, ia lahir di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 17 September tahun 81. Sebelum dipercaya menjadi Bendahara Umum PBNU, Mardani pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu selama 2 periode yaitu 2010-2015 dan juga 2016-2018. Selepas menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Mardani menjabat sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2019-2022. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2009-2010. Jabatan di partai politik Mardani Hamaming saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan 2019-2024. Dia juga menjabat sebagai CEO PT Batu Licin 69, Grup Bisnis Pertambangan Batubara, Transportasi, Perkebunan dan Pelabuhan di Kalimantan Selatan.